Kita masuk ke firman Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi yang akan saya sharingkan pada malam hari ini, judulnya itu Dasar yang Kokoh. Jadi Bapak Ibu, ada banyak sekali di luar sana anggapan kalau kita orang Kristen, kita jadi orang Kristen itu enak banget ya Bapak Ibu ya. Karena kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Kita bisa berdoa saat kita di jalan, atau enggak kita di rumah, kita tempat kerja. Bahkan sekarang ada juga kita di mana aja kan kita bisa dengar. Kita bisa berdoa, kita bisa di mana aja berdoa, terus kita bisa, sekarang kan zamannya sudah online, kita bisa dengar khotbah di mana aja dan kapan aja kita bisa dengar. Mau kita pas di tempat kerja juga kita bisa putar dari YouTube ataupun Facebook, tayangan ulang, replay, itu bisa kita dengar di mana saja dan sebagainya. Dalam bacaan kita di Matius 7 ayat 24-27 yang akan saya bawakan pada malam hari ini, coba saya bacakan kepada Bapak Ibu di Matius 7 ayat 24-27 yang berbunyi demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan mau menegur kita orang-orang Kristen dari ayat ini yang hidupnya kadang suka menggampangkan segala hal. Oke, kita masuk ke poin-poinnya. Yang pertama itu dasar pasir. Orang dengan ciri-ciri ini dasar pasir itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukannya. Tuhan berkata kepada kita, apakah kita siap menyebarkan Injil? Apakah kita siap membagikan Injil kepada saudara-saudara atau teman kita yang belum percaya kepada Tuhan, kepada saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, ataupun kepada siapa saja yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah kita siap sharing di family cell, atau kita siap sharing seperti saat ini yang sedang saya lakukan di Hilangan Profesi, atau dimanapun itu, di persekutuan-persekutuan manapun Bapak Ibu berada? Apakah kita siap untuk saat teduh di rumah sendiri mempunyai waktu-waktu pribadi dengan Tuhan? Apakah kita siap? Kita mungkin jawab, siap Tuhan. Tapi, aku baru habis pulang kerja Tuhan, capek, nanti dulu deh, besok aja ya. Terus, siap Tuhan. Tapi aku besok ada ujian, aku belum belajar nih Tuhan. Nanti aja ya. Atau enggak, siap Tuhan, tapi aku ada tugas nih, deadline, aku belum kumpul, minggu depan aja ya Tuhan. Nah, Tuhan kan baik ya. Tunda dulu deh. Akhirnya tapi akhirnya ditunda. Akhirnya nggak jadi. Nah, ketika banjir, badai, dan angin masalah datang, maka hebatlah kerusakannya. Sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya kita bangun rumah di atas pasir, tapi kalau misalkan badai datang, ya rubuh juga ujung-ujungnya. Lalu, mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan adalah orang bodoh, seperti yang dikatakan di ayat tadi. Sewaktu mengikut Tuhan itu, orang yang tipe tersebut sewaktu mengikuti Tuhan itu seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, Bapak Ibu ya. Nah, sifat pasir itu mudah berubah dan tidak tetap. Contohnya, ketika kita ke pantai. Nah, kita ke pantai itu selain main air, lihat pemandangan, ya main pasir. Kalau misalkan dulu kita tuh bikin istana pasir ya Bapak Ibu, kita bikin istana pasir, atau enggak kita bikin apa aja bangunan yang dari pasir itu main di pantai, lalu kita tinggal sebentar ya, kita tinggal, misalkan kita ambil minum, atau enggak kita beli es krim, atau enggak beli apa ya, es kelapa muda, terus kita minum es kelapa muda, pas kita balik lagi, kita cek istana pasirnya atau bangunan apa yang kita bikin dengan pasir tersebut, lah kok sudah hilang, ternyata sudah tidak ada lagi karena terbawa oleh gelombang air laut. Nah, hal tersebut sama terjadi ketika orang Kristen yang mendengar firman dan tidak melakukannya, maka akan mudah jatuh di dalam dosa dan akan terbawa oleh arus dunia yang datang melanda kehidupannya. Dan akhirnya hidupnya tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu. Itu contohnya kalau misalkan dasar batu, dasar pasir. Oke, kita ke selanjutnya, dasar batu karang. Ciri-cirinya, dasar yang batu karang ini Bapak Ibu ya, dia tuh orangnya
mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, orangnya bijaksana. Saat ujian yang datang berupa banjir, angin, dan badai datang, itu rumahnya pasti tidak akan roboh. Bayangkan saja yang dasarnya itu batu karang. Siapa yang mau lawan? Mau hujan deres kek, mau badai angin kek, mau banjir sekalian, orang dasarnya batu, pasti tidak akan mudah roboh begitu saja, karena dasarnya batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, sifat batu itu keras, kuat, dan tidak mudah berpindah tempat. Tuhan Yesus adalah batu karang bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Justru orang-orang yang punya karakter dan tipe seperti inilah yang diharapkan dan dicari-cari oleh Tuhan. Seseorang yang tipenya siap Tuhan, laksanakan, titik. Siap Tuhan, laksanakan, titik. Tidak pakai embel tapi-tapian. Tidak pakai menunda. Berarti menunda juga masuk dalam salah satu sifat yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi tidak boleh ada tunda-tunda ya Bapak Ibu, harus langsung laksanakan. Sedikit kesaksian dari saya. Jadi saya sama adik saya, Kakak Cherry, kita dulu tuh sering diajarkan. Bukan dulu sih, sampai sekarang juga diajarkan. Cuman kalau dulu tuh kan kita sering diajarkannya tuh ikut ibadah. Nah kalau sekarang itu bertambah menjadi kita tuh harus menghafal firman. Menghafal firman kita setiap pagi tuh ada kirim rema atau sharing, kita hafal ayat, kita kirim ke grup keluarga. Lalu mama papa biasa bilang ikut ibadah atau enggak nonton di YouTube khotbah pendeta siapa atau siapa yang bisa memberkati kita. Dan yang satu lagi tuh punya waktu-waktu pribadi dan Tuhan. Biasa kalau papa mama ada di Jakarta, misalkan sama kita kan posisi lagi di Jakarta, kalau papa mama lagi ke Jakarta, kita biasa selain mujizat pagi itu kita biasa ibadah sama-sama berempat. Sebelum melakukan aktivitas itu kita selalu ibadah sama-sama berempat. Tapi kalau misalkan papa mama pulang balik ke Makassar atau pelayanan ke kota lain, ya kita harus punya waktu pribadi masing-masing. Kita tidak boleh tergantung sama papa mama, kita harus punya waktu pribadi masing-masing. Tujuannya apa ya Bapak Ibu? Agar kita selalu berdiri di dekat Tuhan, fondasi kita kuat, ketika kita mengalami masalah, kita bisa menghadapinya karena kita sudah terkoneksi dan Tuhan, kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan gitu ya Bapak. Amin Bapak Ibu, tulis dulu amin di kolom komentar. Amin 10 juta triliun kali. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita tahu tugas kita kalau kita tidak pernah bersekutu atau bertanya kepada Tuhan, malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan tips-tips jalan keluar menyelesaikan masalah kita. Apalagi kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kekuatan manusia. Sudah pasti bisa Bapak Ibu. Bisa jatuh, bisa gagal. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa ya. Kita harus menggunakan bantuan Tuhan. Kita tidak bisa gunakan bantuan diri kita sendiri. Jadi, betapa pentingnya kita meluangkan waktu kita. Bukan meluangkan waktu ya Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita memberikan dan menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Waktu untuk bersekutu. Setiap manusia pasti punya waktu yang sama. 1 kali 24 jam. Tidak ada yang lebih dari 1 kali 24 jam. Semua manusia sama rata ya Bapak Ibu. 1 kali 24 jam. Nah, bagaimana caranya kita memanage waktu tersebut? Selama 1 kali 24 jam, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Berapa banyak kita punya waktu pribadi, berapa banyak kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan, daripada melakukan kegiatan kita yang lain. Main IG, scroll TikTok, YouTube, nonton Netflix, nonton film Korea, film India, film Cina, semuanya. Berapa banyak kita lebih menggunakan waktu tersebut untuk hal tersebut daripada untuk bersekutu dengan Tuhan atau punya waktu koneksi dengan Tuhan. Ketika kita lupa atau kita tidak membangun persekutuan dan keintiman kita dengan Tuhan, maka saat masalah itu datang seperti banjir, badai, kita bisa tiba-tiba langsung roboh. Seperti rumah di atas pasir tadi. Contohnya misalnya kita kena PHK, atau kita gagal ujian, kita kena tipu, uang kita dicuri, diputusin pacar, stres dalam pekerjaan, belum dapat pekerjaan, belum dapat tempat magang, dan sebagainya. Bisa-bisa kita goyah, kehilangan arah, stres, semangat hidup kita hilang, kita terjerumus pada hal-hal yang negatif yang akhirnya kita melenceng dari jalur yang sebenarnya Tuhan sudah tetapkan buat diri kita, Bapak Ibu ya.
Jadi kita tidak tahu cara menghadapinya sesuai dengan firman Tuhan, pergumulan berat tersebut. Beda lagi ketika kita sudah ada fondasi yang kuat, kita sudah punya persekutuan dengan Tuhan, kita rajin berdoa, beribadah, mengikuti ibadah ini, healing and prophecy, atau enggak mujizat pagi. Ini Bapak Ibu yang di sini, saya sering lihat deh, di mujizat pagi dan di healing and prophecy, puji Tuhan. Lalu, maka ketika kita uh, diterjang masalah-masalah tersebut dalam hidup, pasti kita bisa menyelesaikan, kita bisa menghadapinya karena Tuhan pasti bantu kita ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya akan membahas, saya singkat saja Bapak Ibu malam ini, poin terakhir, yaitu membangun dengan material yang benar. Di 1 Korintus 3 ayat 10-12. 1 Korintus 3 ayat 10-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Yang saya dapat dari ayat ini, kayu, rumput kering, dan jerami mudah terbakar oleh api, gampang rubuh. Ketika orang Kristen dasarnya adalah hal ini, maka ketika ada masalah, mudah terbakar, gampang roboh, goyah, tidak tahan, akhirnya hangus dan lenyap. Sedangkan perak bisa tahan api, tapi jika sudah melebihi beban dan panas yang berlebih, meleleh juga, roboh juga. Beda dengan emas dan permata ya Bapak Ibu. Yang semakin kena panas akan semakin mengkilau hasilnya. Nah, ini ada di ayat, di bacaan di dalam Wahyu 21 ayat 18-21 berbunyi. Ini adalah fondasi-fondasi yang ada di surga Bapak Ibu. Di ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata yaitu yaspis, yang kedua batu nilam, ini sejenis permata yang ada di surga. Dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, batu beril, yang kesembilan krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, yang ke-12 batu kecubung, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Sebab pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi Bapak Ibu, di surga semua fondasinya terbuat dari emas dan berbagai jenis permata. Wow, keren sekali, bukan? Mantap sangat. Jadi, Bapak Ibu, haruslah kita orang Kristen mempunyai fondasi yang sama seperti ini. Emas dan permata dan didasari oleh Kristus Yesus. Ketika kita diterpa badai atau masalah, kita akan tetap kokoh dan kita akan tetap menjadi sinar buat sekitar kita. Di Ibrani pasal 3 ayat 3-4 berbunyi demikian. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Bapak Ibu, iman kita kepada Yesus tidak akan tercermin dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan. Ketika kita mendengar omongan orang, hati kita langsung terbakar dan kita langsung kecewa. Kita kehilangan sukacita, kita kecewa kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku punya masalah berat sekali? Kenapa dia tidak ada masalah? Masalahku lebih berat daripada dia. Hidup kita tidak akan mencerminkan bahwa Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Berbeda lagi sebaliknya jika hidup dan pelayanan kita seperti emas yang tahan uji. Maka kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami ujian di tengah-tengah persoalan dan masalah, tapi kita tetap bertahan. Sebab bangunan kepribadian kita berdiri kokoh di atas Kristus. Di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi tidak ada masalah yang lebih besar daripada kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Masalah tidak ada yang lebih berat
Tidak ada masalah yang lebih berat melampaui kekuatan kita. Masalah tersebut hanya sebagai alat yang digunakan untuk menempa kita agar kita bisa semakin lebih kuat dan bersinar lagi. Amin, Bapak Ibu. Jadi, ahli bangunan dari segala sesuatu itu siapa? Allah sendiri. Jadi hubungan kita sama Allah menentukan dasar kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh bertumbuh dengan Allah atau kita hanya sekedar menjadi pengikut saja ya Bapak Ibu. Jadi sekarang hanya kita yang bisa menentukan tujuan kita. Sekarang kita yang bisa menentukan kita mau dasar kita apa, terbuat dari apa. Agar panggilan Allah tergenapi dalam hidup kita. Kita berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup. Pasti mengikut Tuhan itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Banyak tantangan, kesulitan, terkadang kita harus berkorban pikiran, materi, bahkan perasaan. Tetapi sukacita kita yang sejati sebagai pengikut Tuhan adalah bahwa Roh Tuhan dinyatakan berdiam dalam diri kita. Artinya, Tuhan akan senantiasa memampukan kita dalam menghadapi persoalan dan pergumulan jika kita melibatkan Dia. Amin, amin, amin. Sekian sharing saya pada malam hari ini. Berdoa Kakak Kris. Kakak Kris doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah hamba-Mu sharingkan pada malam hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi makanan rohani untuk yang mendengarkannya, untuk ada di Facebook maupun Zoom, maupun di YouTube, maupun yang akan mendengarkan melalui siaran tunda nanti. Tuhan Yesus berkati, agar bisa menjadi berkat, agar bisa menjadi dampak dan bisa menjadi contoh Tuhan, agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang mendengarkan. Di dalam nama kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tidak doain orang sakit atau yang lain, mau mempraktekkan karunia tidak? Kakak Kris? Ya Pak. Belum ya? Next time. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh tepuk tangan dulu. Bagi Tuhan, puji Tuhan, sharing yang luar biasa. Yang kita semua diberkati Tuhan. Wow. Ada kalanya kita lihat anak kita masih kecil tapi sudah bisa sharing firman Tuhan. Ya, mamanya dari tadi itu rasa seperti sesak napas, anakku mau sharing. Aduh, anak mau dari pagi udah teriak terus. Saya katakan, serahkan kepada Roh Kudus sanggup, itu the next generation, the new generation. Dan saya percaya malam ini Bapak Ibu sangat diberkati Tuhan, saya juga sangat diberkati Tuhan dengan apa yang di-share oleh Kakak Kris. Bapak Ibu boleh tulis di situ. Kita sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Dan saya percaya bahwa apa yang tadi di-share oleh Kakak Kris itu adalah sesuatu yang kita alami every day. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya pun, dalam satu keluarga pun kita lihat ada yang sungguh-sungguh, ada istri yang sungguh-sungguh, ada yang suaminya melempem, ya, ada keluarga yang sungguh-sungguh, tapi ada tetangganya atau keluarga yang lainnya betul-betul tidak percaya Tuhan sama sekali. Ada yang katanya ketika kita beritakan Injil kepada mereka, justru mereka marah kepada kita. Bahkan saya lihat ada orang yang masuk di media-media online, kita beritakan kebenaran, tapi bisa menulisnya dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Tugas kita adalah apa? Kita harus marah. Tugas kita adalah mendoakan dan mengasihi mereka. Karena di satu sisi mereka tidak tahu. Itu diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Sifat pasir itu tidak tetap mudah berubah. Ingat bahwa ujiannya yang di atas pasir, di atas batu karang itu sama-sama datang. Hujan, angin, dan banjir. Sama-sama datang. Tapi yang kerusakannya parah adalah membangun di atas kekhawatiran, di atas ketidakpercayaan, tidak konsisten. Hari ini berdoa, 1 tahun lagi baru berdoa. Hari ini baca Alkitab, nanti 2 tahun lagi baru baca Alkitab. Hari ini datang ke gereja, 5 tahun lagi baru datang ke gereja. Waktu ada masalah baru dia cari Tuhan. Orang model seperti gini, hidupnya akan dibawa oleh banjir, akan dibawa oleh angin, dan dia tidak akan bisa melihat bagaimana semua yang ada padanya itu akan dijaga dengan baik. Ingat bahwa Tuhan kita itu seperti Bapa yang memagari, melindungi anak-anaknya. Kalau lihat di Matius pasal 7 tadi 24-27, firman Allah berkata, kita bisa jadi orang bijaksana atau orang bodoh.
Kita boleh punya banyak gelar di depan kita atau di belakang kita. Tapi kalau kita tidak dengar firman dan melakukannya, tetap Tuhan bilang kita bodoh. Atau mungkin Bapak Ibu tidak sekolah, tidak ada titel di depan atau di belakang. Atau kita punya titel di depan atau di belakang nama kita. Tapi kita adalah orang dengar firman dan melakukan firman. Maka Alkitab katakan kita orang bijaksana. Kebijaksanaan di sini adalah Bapak Ibu dan saya mengerti tentang kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, tujuan Tuhan untuk kita selama kita hidup di dunia ini. Kita juga tahu ketika masalah datang, ada tujuan Tuhan. Ketika ujian datang, kita juga tahu ada ujian Tuhan. Ada rancangan Tuhan di situ. Ketika problem datang, kita juga tahu bahwa ini tidak akan hancurkan kita kalau kita percaya bahwa kita membangun di atas dasar batu. Haleluya. Dan mereka, Bapak Ibu lihat bahwa kita akan ketemu dengan orang yang betul-betul kehidupan kita akan ketemu dengan orang yang sedang membangun hidupnya asal-asalan yang penting jadi. Beda orang membangun bangunan pencakar langit dengan membangun gubuk. Itu adalah orang membangun gubuk hanya beberapa jam selesai. Tapi ketika orang membangun bangunan pencakar langit, dia butuh waktu bertahun-tahun. Dan ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika banjir datang, maka saya percaya gubuk akan roboh dan tidak ada bekasnya. Tapi bangunan yang dibangun, ditanam dalam-dalam, cakarnya masuk ke dalam tanah, ada cakar ayam, fondasinya masuk dalam, maka saya percaya badai, gelombang datang, dia akan tetap kokoh. Bangunan gereja yang kami bangun ini fondasinya, masuknya, pancangnya masuk 12 meter, dalam sekali. 12 meter masuknya dalam sekali. Itu namanya untuk bangunan, sebuah bangunan kokoh. Tapi kalau kita lihat ada orang yang membangun asal-asalan, kehidupan asal-asalan, doa asal-asalan, baca firman asal-asalan, ibadah asal-asalan, semua yang dia lakukan yang penting jadi, tidak membawa sebuah nilai yang membawa kehidupannya kokoh. Maka saya percaya dia bukan orang bijaksana, dia orang bodoh. Bapak Ibu harus tahu bahwa setan itu baca firman, setan itu renungkan firman, tapi setan tidak pernah melakukan firman. Jadi kalau kita orang percaya, kita orang Kristen lah, baca firman, renungkan firman, tapi tidak melakukan firman, maka kita sama dengan setan. Setan mencoba Yesus pakai Mazmur pasal 90. Sebab ada tertulis malaikatnya akan diperintahkan datang untuk menantang kau di atas tangannya, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Setan adalah orang dari sorga. Dia tahu firman, tapi dia tidak melakukan firman. Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya, tidak mau hanya Bapak Ibu dan saya, hanya tahu firman. Tapi Bapak Ibu dan saya harus melakukan firman. Amin. Hari ini kan orang sedang, di masa-masa pandemik ini, orang sedang mendengungkan Mazmur 91. Ya, Mazmur 91, bahwa Tuhan akan menjadi penjagamu, dia tidak akan membuat kakimu terantuk kepada batu, dia akan menjaga ketika engkau tidur pada waktu malam, memberkati roti makananmu diberkati, dan dia akan melindungi, memegari engkau. Kita tidak akan bisa mengklaim firman Tuhan kalau kita tidak membangun di atas dasar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya apa yang dibagikan oleh Kak Kris tadi, benar-benar memberkati kita malam hari ini. Bapak Ibu, mari jaga keluarga kita, bahwa mereka dalam kehidupan yang intim dengan Tuhan, membangun di atas dasar batu karang. Bapak Ibu membangun di atas pasir pun, masalah datang. Membangun di atas dasar batu karang pun, problem datang. Ketika Bapak Ibu lihat, kalau batu karang di pantai, dipukulin ombak, ditiup oleh angin, apakah batu karang berkata, ampun, saya mau pindah di belakang gunung saja? Itu batu karang lebay. Betul ya? Tapi batu karang itu tidak pernah minta pindah di belakang gunung bersembunyi, dia tetap ada di sana. Dan dia sudah ada ratusan tahun di sana dan tidak pernah berpindah. Mungkin dia sudah ada ribuan tahun di sana dan dia tidak tetap ada di situ. Dia menjadi batu yang kokoh berdiri. Dan Yesus adalah Petra, batu karang kita, kota benteng kita, tempat perlindungan. Bangun hidupmu di sana, taruh iman pengharapanmu di sana, taruh keluargamu di sana, taruh bisnismu di sana. Maka ketika badai ujian datang, kau akan aman. Ketika banjir datang, engkau tidak akan dihanyutkan. Tapi Tuhan akan membawa kita ke atas gunung batu yang terlalu tinggi bagi kita. Sehingga kita akan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu.